Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kalau ada hadiahnya, walaupun doa, tapi doa itu luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena majelis ilmu adalah majelis yang doanya dijanjikan oleh Rasul diijabah. Juga majelis ilmu, majelis zikir adalah bagian dari taman, di antara taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sedang berada di taman surga, selangkah lagi masuk ke dalam surga. Insyaallah, amin ya. Selangkah lagi masuk ke surga, kira-kira matanya terbelalak nggak tuh? Kita mau masuk surga, selangkah lagi tidur atau terbelalak tuh? Matanya terbelalak karena melihat kemegahan surga. Nah, ini menurut Rasul kita sedang berada di taman surga, makanya matanya harus terbelalak. Kalau tertidur nggak tahu tuh di taman mana tuh. Mudah-mudahan siapapun yang Allah hadirkan, Allah muliakan hidupnya dunia akhirat. Allah mudahkan segala urusannya, Allah pangkal rezekinya dengan rezeki yang halal dan barokah. Allah berikan kesehatan lahir dan batin, dan mudah-mudahan kita semua anak cucu kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah, mulia, sukses dunia akhiratnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya lagi senang membaca surat Al-Fatihah, beberapa makna dan tafsirnya. Saya awali ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Panjang sekali hadisnya, panjang lebar. Menjelaskan, pertama beliau menyampaikan tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Sampai 3 kali diulang. Itu yang bagi imam atau bagi sholat munfarid atau makmum memang menganjurkan tetap dibaca, walaupun tidak dibaca juga tidak apa-apa. Begitu kurang lebih yang saya pahami untuk jadi imam. Kemudian setelah itu beliau Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ketika seorang hamba membaca Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim, hamba itu berkata demikian, Allah menjawab, hambaku telah menyanjungku. Maliki yaumiddin, maka Allah menjawab, hambaku telah mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lalu Allah menjawab ucapan kita itu, inilah perjanjianku, komitmenku dengan hambaku. Ihdinas siratal mustaqim, kemudian Allah menjawab, hambaku apa yang dia minta. Sampai 2 kali tuh. Yakin ayat berikutnya Allah menyampaikan, hambaku apa yang dia minta. Begitu makna dari hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Maksudnya apa? Ini kan sering kita baca nih. Hampir minimal baca Al-Fatihah berapa kali sehari semalam? Berapa? Minimal, paling tidak laki-laki lah. Laki-laki minimal berapa? Ya 17 kali sesuai dengan jumlah rakaat di dalam sholat. Belum kalau ditambah sholat sunnah, qobla, ba'da. Ibu-ibu kan kadang-kadang ada halangannya. Tapi minimal bagi yang tidak ada halangan normal semua orang itu 17 kali. Kalau ditambah sholat qobla, ba'da plus
sholat sunnah nawafil berarti yang dianjurkan oleh Rasulullah ada 40 kali kan gitu, sama 11 malam, sama sholat duha 2 rakaat, itu yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bayangkan 40 kali kita minta kalau benar ya bacaannya sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, masa sih Allah nggak mengabulkan apa yang menjadi cita-cita kita. Saya diajarin oleh guru saya begini, kalau kita baca ihdina ya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Misalnya kita mau memilih nih, ada orang yang belum dapat jodoh, kemudian lagi dalam masa penentuan, guru saya mengajarkan begitu, minta bimbingan gimana bacaannya. Sudah tuh Al-Fatihah, itu Al-Fatihah itu lengkap, diawali dengan Asmaul Husna, surat Al-A'raf ayat 179, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kalau kita mau berdoa maka awalilah dengan nama-nama Allah. Di Al-Fatihah itu dari ayat 1 sampai ke 3 ya, dari basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa tuh nama Allah di situ tuh? Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Ada berapa tuh? Allah, Rahman, Rahim, 3 tuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada berapa tuh nama Allah situ? 1 Allah disebut lagi, 2 Rabbun, kan gitu ya, Rabbul Alamin. Udah berapa tadi tuh? 2 Ar-Rahman Rahim disebut lagi tuh, tambah 2 Maliki Yaumiddin, Malik, nama Allah juga tuh. Iyyaka, ka juga tertuju kepada Allah juga, iyyaka. Kemudian diulang lagi wa iyyaka, diawali oleh setiap ayatnya Asmaul Husna, nama-nama Allah. Baru setelah itu kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah bimbing kami, nah itu kepada jalan yang lurus. Dulu saya menyampaikan, bimbing itu minta ditunjukin, ya Allah jangan salah saya milih pasangan ini gitu. Kalau pengen dapat jodoh, pengen pekerjaan, ya sudah baca aja, minta bimbingan kepada Allah. Apa Pak Kiai bacaannya? Ya sudah tuh baca aja Al-Fatihah. Tuh, kenapa, apa hubungannya? Akan di situ kan ada permohonan dari kita kepada Allah supaya ditunjukin ini pekerjaan itu apakah bisa membawa maslahat atau madorot, kan begitu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bimbing ya Allah jangan salah, mau mulai bisnis ini mah pesan guru saya begitu, supaya apa, kalau bisnis itu udah keluar nih dapat pesangon, udah mau uang segitu-gitunya itu nawarin, ada yang nawarin bisnis ini itu, boro-boro untung, modalnya juga ikut buntung, nggak jelas itu. Udah itu berpuluh-puluh tahun dikumpulkan, ada kita juga yang ngumpulin, setelah itu hilang. Nah jangan sampai salah atau apa aja, ini pesan guru saya begitu. Oleh karena itu saya akan membahas sedikit saja, yaitu pernyataan Allah, inilah komitmenku antara aku dengan hambaku, yaitu apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya gimana? Hanya kepada Engkaulah kami beribadah, mengabdi, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Suatu saat ada seorang pengusaha datang ke pesantren yatim. Pak Kiai, ada apa?
doain saya mau dapat tender apaan, ini pengeboran minyak. Oh ya, ya mudah-mudahan begini Pak Kiai, kalau ini tembus tender ya, nanti saya akan ngasih ke pesantren ini untuk anak-anak yatim. Oh bagus ya. Ya sudah, kita baca Al-Fatihah ya. Coba kamu, saya baca Al-Fatihahnya, saya pengen dengar gimana Al-Fatihahnya, masih sama nggak dengan saya? Maksudnya gimana Pak Kiai? Iya pengen dengar. Akhirnya dibacain, coba mulai dari awal, dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba artiin tuh yang terakhir dibaca tuh ayat yang mana pakai yang barusan, yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh itu ya Pak Kiai, iya. Tapi sebelum diartikan begini, ternyata Al-Fatihah kamu itu masih sama dengan Al-Fatihahnya saya. Maksud Pak Kiai gimana? Ya urutannya sama begitu. Artinya apa coba yang barusan itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Iya begitu. Jadi apa dulu, ibadah dulu atau minta tolong dulu? Ya ibadah dulu ya. Iya. Jadi kalau mau dapat tender ngasih dulu, atau nanti kalau sudah ditolong baru ngasih? Maksud Pak Kiai, iya kalau nanti berarti kan kalau tembus tendernya baru ngasih. Itu meminta tolong dulu, bukan ibadah dulu. Jadi Al-Fatihah kamu itu iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Jadi maksud Pak Kiai gimana? Iya kalau mau tembus mah ibadah dulu. Ngasih kepada anak yatim kan ibadah yang luar biasa itu, dari jadi jalan pertolongan. Nah inilah komitmenku kata Allah dalam hadis riwayat Imam Muslim tadi, diriwayatkan ya Imam Muslim dari Abu Hurairah. Inilah komitmenku antara aku dengan hambaku. Maksudnya apa? Kalau itu na'budunya dulu baru nasta'in, ini yang benar. Kebanyakan kan makanya nazar itu kurang begitu disukai tuh oleh Rasulullah. Saya mau apa? Saya mau puasa kalau hamil misal gitu. Jadi minta tolong kepada Allah dulu supaya hamil, baru setelah itu puasa. Nah ini walaupun sebagian ulama membolehkan ya. Jadi kalau kata Imam Ibnu Katsir, ibadah itu adalah tujuan. Nah, ini sedangkan nasta'in adalah wasilah, perantara. Jangan dijadikan kebalikannya. Nasta'in minta tolongnya sebagai tujuan, na'budunya sebagai perantara. Ada orang mau umroh, mau haji, berarti tujuannya apa? Umroh haji kemana? Ke Mekah. Wasilahnya apa? Perantaranya berarti naik pesawat. Nah pesawat itu wasilah untuk menghantarkan kita ke haji atau umroh. Jangan sampai kita tujuannya naik pesawat, wasilahnya haji atau umroh, kan rancu tuh. Untuk dijadikan, ini kata Imam Ibnu Katsir, walaupun bertingkat-tingkat motivasi orang dalam melakukannya, nggak apa-apa juga. Boleh nggak ibadah dijadikan wasilah? Boleh nggak? Boleh. Dijadikan tawasul boleh. Dalilnya apa? Sahih. Hadisnya sahih. Yaitu orang yang terpenjara di dalam gua, ya, kemudian tertutup oleh batu besar sehingga gak bisa keluar. Nah, tiga orang ini menjadikan ibadahnya sebagai wasilah untuk minta tolong kepada Allah.
ya Allah, kalau engkau suka perbuatanku kepada ibuku, memberikan susu, mengurus ibuku, maka aku minta tolong kepadamu dengan apa? Mohon itu batu supaya bergeser. Nah ini wasilah. Tapi tetap urutan pertama itu adalah jangan sampai nasta'in dulu baru ibadah. Yang tadi itu kan ibadah dulu sebenarnya, walaupun itu dijadikan wasilah oleh orang ini untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi emang manusia mah beda-beda. Makanya doa Rasulullah itu yang beliau berpesan kepada Muaz bin siapa? Yang Muaz bin Jabal itu, bagaimana pesan Rasulullah? Muaz sambil dipegang itu tangan Rasulullah, tangan Muaz, berarti menunjukkan apa? Menunjukkan keseriusan, dipegang. Ada apa ya Rasulullah? Aku ingin mengajarkan sesuatu kepadamu. Wahai Muaz, demi Allah, bayangkan itu sudah dipegang, kemudian apa disebut namanya, dan diawali dengan demi Allah. Jangan kau lewatkan, setelah sholat kau bacalah satu doa. Doanya gimana? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku, ya, jadi minta tolong kepada Allah untuk senantiasa ingat kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, dan wa husni ibadatik, dan bagusnya ibadah kepadamu. Ini tertinggi nih. Jadi makom tertinggi dalam urusan ibadah dan nasta'in ini adalah seperti yang dimintakan oleh Rasulullah, yang dipesankan oleh Rasulullah kepada Muaz. Kenapa? Begini, ketika kita minta tolong, ya Allah, berilah saya jodoh, yang gitu minta tolong kan? Bertahun-tahun itu jodoh itu nggak datang-datang, sampai istilahnya udah keluar air mata gitu, udah kering lagi, nerima lagi itu undangan, kapan saya ngundangnya? Begitu. Allah udah ngasih tolong belum tuh? Dia udah ibadah, udah tahajud, udah sedekah, udah segala macam, kemudian sholat di awal waktu, tapi jodohnya belum kunjung datang. Nah, dalam kesempatan seperti itu, apakah Allah sudah memberikan pertolongan? Enggak. Dia istiqomah terus dalam ibadahnya. Sudah atau belum tuh? Dijawab atau kata sudah atau belum? Sudah. Apa pertolongannya? Justru pertolongannya adalah dengan dia tetap istiqomah dalam tadi tuh berzikir, bersyukur, bagusnya ibadah, dan inilah yang tertinggi. Dan apa yang kita inginkan kemudian dikabulkan oleh Allah, itu mah bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti suatu saat juga dikasih, insya Allah, kalau komitmen. Ada kawan jadi cerita begini, ini beberapa kali saya ceritakan, ini benar-benar kisah nyata. Jadi seorang pasangan muda, ya, seorang pasangan muda, suaminya miskin, istrinya melarat, pokoknya gak, ekonominya terbatas sekali, benar. Ini guru saya bercerita di Mesir, karena beliau sekolah di Mesir, hampir setiap hari itu melewati gubuk reyot itu. Kemudian selang beberapa tahun istrinya hamil, begitu melahirkan kembar 2. Dia tetap, ya Allah, hidup berdua aja susah,
Ini sekarang ditambah 2 orang lagi anak. Kemudian tahun depannya melahirkan lagi. Begitu melahirkan, berapa jumlahnya? 2. Jadi kembar, sudah 4 anaknya. Suaminya bilang, "Mah, kamu ini kayaknya ini keturunan orang subur. Saya nggak kuat ini ekonominya morat-marit kayak gini." Terus maksudnya gimana, Pak? Begini, ini kalau tahun depan melahirkan lagi nih, kayaknya saya nggak kuat, kita pisah aja. Bersedih itu istrinya. Ternyata tahun depannya melahirkan lagi, hamil lagi, melahirkan. Udah deg-degan aja tuh istrinya. Apa tuh? Anak pertama lahir, kemudian tidak beberapa lama lulus lagi, lahir lagi, istrinya sudah narik nafas, dan tidak begitu lama lagi lahir lagi anaknya. Jadi kelahiran ketiga ini melahirkan 3 anak. Jadi anaknya 7 tiap tahun. 3 tahun dia punya anak 7. Tapi apa hikmahnya dari Allah tuh? Justru setelah lahir anak ke-7 ini ekonominya bangkit, dan saat ini saya bilang begitu pulang ke Indonesia dia menyampaikan dia termasuk orang yang terkaya di kampungnya itu, justru setelah melahirkan anak yang ke-7. Memang ditunda dulu tuh, ditunda dulu sampai dia bentuk, emang yang ngasih rezeki kamu. Ada di barat tuh, di Amerika, saya baca tadi bukunya Pak Valentino. Begitu di PHK, anaknya 5, istrinya 1, dia stres, panik, kemudian istrinya ditembak, meninggal, dan kelima anak-anaknya sampai anak bayinya itu usia 2 bulan ditembak juga tuh. Dan terakhir dia nembak dirinya sendiri. Kenapa? Karena stres, bingung entah apa yang harus dilakukan dengan terjadinya PHK. Padahal berulang kali disampaikan oleh Allah, yang memberi rezeki itu adalah, ya Allah, punya anak jangan kau takut miskin. Justru itu bagian dari rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menurut logika itu tadi yang di Mesir, harusnya dia maju bisnis ketika belum punya anak, belum banyak beban, dan dia banyak waktu untuk kemanapun. Tapi justru setelah melahirkan anak ke-7 tuh istrinya itu, begitu kuasanya Allah. Memang tidak instan, kadang-kadang ditunda dulu sampai benar-benar tidak berdaya. Istighfar itu, ya Allah, untung itu lahir anak ketiga. Bayangkan kalau anak kelahiran ketiga itu cuma 2, berarti kan jatuh tuh talaknya. Kalau sudah ikrar tuh, kalau kau melahirkan kembar lagi maka kita pisah. Itu tegas itu suaminya. Saya udah gak kuat membiayai. Ternyata Allah ngasih lagi itu 1 lagi. Jadi anaknya 7. Ini karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disimpan dulu. Kadang kalau kata ini ada kawan, suatu saat karena profesi jadi kontraktor itu rumah ngontrak, kredit motor, bertahun-tahun itu rumah ngontrak mulu. Listrik itu merahnya udah nut, motor itu cicilan belum dibayar, kontrakan belum dibayar, sampai ngeluh si istrinya itu, "Wah, kapan kita punya rumah? Udah bosan kontrak mulu." Jadi gimana itu, udah bukan gak kepengen punya rumah, tapi udah gimana dari itu. Coba tuh tabungan ada berapa, pas dilihat itu tabungannya cuma 10 juta. Ya udah mah, ini ada uang 10 juta, nah, yuk kita nyari rumah.
Ini inspirasi ya bagi yang belum punya rumah nih. Cerita ini kisah nyata. Gimana nyarinya ya naik motor aja kita keliling jalan-jalan ya. Jalan tuh kelilingnya nyari rumah, ternyata ada tuh dijual. Itu ada rumah bagus dijual. Iya sih, strategis bagus, tapi ini 10 juta cukup enggak ya? Ya coba tanya aja. Itu 10 juta kandang kuda aja nggak cukup itu 10 juta. Tapi dengan keyakinan suaminya ini udah bismillah. Tanya aja, minimal kita tahu harga. Gitu. Masuk, Bu ini rumah mau dijual nggak? Iya, tulisannya juga tuh dijual. Oh iya ya, mohon maaf, konfirmasi aja. Berapa Bu mau dijual? 400 juta. 400 juta. Nggak bisa kurang Bu ya? Enggak, 400 juta. Bu boleh nggak minta waktu 3 bulan? Saya mau kesini lagi, insya Allah. Ya boleh, nggak apa-apa. Mau sebulan, 2 bulan, 3 bulan, terserah aja. Tapi kalau ada yang beli duluan, jangan salahkan ibu ya. Ya nggak apa-apa, belum jadi beli juga. Ya sudah, 3 bulan. Istrinya natap itu ke suaminya udah di luar. Papa gimana tuh 3 bulan? Uang 400 juta, kita bertahun-tahun aja ngumpulin uang cuma 10 juta. Bapak udah berani ngasih waktu 3 bulan, ya nggak apa-apa. Sekarang begini, kita tingkatin ibadah. Tingkatin ibadah. Sholatnya jangan sampai terlambat. Kita kan pengen diutamakan oleh Allah, tapi kita tidak mengutamakan Allah. Di antaranya apa? Keutamaan itu ya sholat. Sholat itu adalah jalan untuk mendapatkan keutamaan, terutama waktu. Kalau masalah khusyuk mah itu makan relatif khusyuk itu. Para ulama mendefinisikan khusyuk itu agak beda-beda gitu ya. Minimal takbir ingat ke Allah, minimal salam ingat ke Allah, kan begitu. Itu minimalnya. Paling tidak kan jarang kita mah sholat, bukan jarang, belum pernah 100% khusyuk itu. Yang jelas ya udah perbaiki sholatnya. Kita dia pengen punya hajat apa? Di rumah. Udah sebulan berlalu ada tanda-tanda bener, tapi tanda-tandanya itu dahsyat sekali, bikin mulesnya perut. Kenapa? Tangannya datang dari Solo, muka kusem, kemudian kecut sambil memelas. Ada apa Pak? Saya mau di penjara. Maksudnya gimana? Saya pinjam uang, kalau pekan ini enggak dibayarkan, saya dilaporkan ke polisi. Berapa itu paman butuh uangnya? 10 juta. Itu istrinya apa aja ke suaminya tuh 10 juta. Begitu kan punya uang 10 juta, 10 jutanya. Jadi, ya sebentar paman ke belakang dulu. Gimana itu? Katanya, ya gimana kan itu untuk rumah. Ini bukan tanda kemajuan dan ada juga hilang. Sudah gak apa-apa. Kita masih dapat rumah nih, masih ngontrak. Paman mungkin insya Allah nggak dusta dia, itu kan saudaranya kita juga. Udah kasih aja, bukan nggak apa-apa, pulang itu, udah pulang ya, pulang. Dia selalu datang, udah kata istrinya, udah alamat gak jelas juga. Insya Allah. Bulan kedua tuh datang lagi si pamannya, udah muka agak cerahan gitu ya. Paman gimana? Alhamdulillah itu uang tuh makasih banget dah, udah tenang paman. Cuma mohon maaf nih, paman nggak bisa bayar. Ini udah nggak ada tanda terimanya, juga nggak jelas kapan bayarnya. Ya sudah gimana paman? Itu kan tanda kemunduran menurut otak kita, tapi menurut Allah bukan. Maksudnya gimana? Ya sudah nanti dibayar kalau ini rumah aku. Paman punya rumah bu, 1 nggak dipakai dan itu mau dijual. Kalau itu laku nanti bayarin. Rumahnya di mana Bang? Yang di sana kamu juga tahu kan? Oh iya, itu yang penuh ilalang itu kan? Iya. Akhirnya apa tuh? Udah pulang lagi ya, 2 bulan itu. Berarti waktunya tinggal 1 bulan lagi. Ini udah 2 bulan setengah, temennya datang, orang kaya, orang Jakarta, ya.
Gimana tuh? Wah, ngobrol lama, panjang lebar. Semua kesimpulannya, saya mau balik ke Solo. Tolong cariin rumah makan depan. Temenin saya. Oh iya sih, kamu kan orang Solo juga ya? Iya. Dibawa tuh, pekan depannya berarti 2 bulan 3 minggu tuh. Udah ubak-ubak di sana. Rumah nggak ada yang ketemu, bukan nggak ada yang ketemu, nggak ada yang cocok. Udah rumah bagus di pinggir jalan, nggak ada yang cocok. Akhirnya mau pulang ke Jakarta. Emang rumah yang ini kriterianya seperti apa sih? Kok banyak yang ditemui itu nggak ada yang cocok. Ini saya tuh pengen rumah yang natural, pedesaan. Bosan sudah dengan rumah gaya kontemporer. Maksudnya rumah desa, iya rumah itu yang halamannya luas, itu cocok tuh dengan rumah yang tamannya itu. Oh iya, satu lagi, dia kenapa nggak bawa? Karena menurut pikiran dia, kalau dibawa ke situ udah, saya juga nggak mau tuh kalau disuruh tinggal di situ, gitu menurut pikiran dia. Tapi justru itu yang dicari. Begitu ditemui, ini benar yang saya cari nih, cocok ini. Berapa nih harganya? Nggak tahu. Nanti saya tanyain dulu. Paman saya tanya dulu. Begitu, kamu punya budget berapa tuh? Punya budget 750 juta. Oh ya sudah, nanti saya tanya dulu ke paman. Paman, itu rumah berapa? Ya, kenapa ada yang beli? Iya, teman saya tuh. Berapa mau dijual paman? 500 juta. 500 juta. Tapi teman saya udah punya budget 750. Ya sudah, kalau memang dia tetap beli segitu, untuk kamu tuh 250. Dasar jujur, gak niat nyari komisi. Gitu kan, nyari komisi mulu, di kesempatan nih. Begitu tuh. Disampaikan jujur ke pembelinya, itu paman saya mau ngejual 500 juta. 500 juta, iya. Ya terserah. Ya sudahlah, udah terlanjur ngomong. Itu digerakkan oleh Allah tuh. Saya keluarkan 750 juta, terserah. Yang jelas saya pengen bersih, begitu ya. Kalau ada kelebihan ya sudah untuk kamu aja. Hal punya 250 juta. Datang ke si ibu tuh yang mau jual berapa tadi? 400 juta. Itu pas minggu terakhir di bulan ketiga. Bu, ini jadi gak rumah? Jadi, belum ada yang jual. Ibu tuh lagi perlu uang banget. Bener, ini lagi terdesak. Bu, terus terang saya punya uang 250 juta, tapi 50 juta untuk saya modal dan beli perlengkapan, cuma uang 200 juta. Mau nggak? Kalau mau silakan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Berarti bukan jodohnya. Mikir sih itu. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Ambil. Begitu tuh. Jadi dalam waktu 3 bulan dia beli rumah itu, dapat punya rumah tanpa nyicil. Ini skenario Allah. Ini puzzle. Puzzle itu kalau dilihat belum disatukan sepertinya berantakan, kan gitu ya, berantakan. Tapi setelah disatukan ternyata ada gambaran yang indah sekali. Dan itulah Allah. Makanya di awal surat Al-Fatihah ini Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah, zat yang mengurus semesta alam, termasuk kita di dalamnya. Ar-Rahmanir Rahim, dialah Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Bayangkan, ayat pertama diawali dengan sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Kemudian ayat kedua Allah nyatakan Allah dia zat yang mengurus semesta alam, begitu. Kemudian ayat ketiganya di awal jelaskan Rahman Rahim. Jadi Rabbul Alamin itu diapit oleh Rahman Ar-Rahim, pengasih. Artinya apa? Di awal dan di akhir Allah mengurus alam semesta termasuk kita di dalamnya adalah dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nyiptain kita, ngapain juga nyusahin kita, kan begitu. Cuma memang ini sudah komitmenku antara aku dan hambaku. Artinya apa? Ibadah dulu baru kau minta tolong. Sebenarnya Allah gak ada di dalam Al-Quran itu ada nasrullah, nasrun minallah, pertolongan Allah. Menurut penafsiran para ahli tafsir, nasrullah itu adalah pertolongan yang suka-suka Allah aja.
Allah mau menolong kepada siapapun ya suka-suka Allah aja. Dan banyak Allah memberikan pertolongan tanpa sebab apapun. Begitu. Tapi kalau nasta'in, hambanya, kitanya yang meminta pertolongan, Allah itu jangankan diminta, gak diminta aja dikasih. Dan itu kalau nasrullah itu idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah maka hidup menjadi sukses, kemenangan akan datang. Semua kemenangan adalah nasrullah, pertolongan dari Allah. Nah ini khusus bab-bab yang membuat kita ini punya hajat atau apapun. Makanya di penghujung hadis itu wali abdi masa'ala, untuk hambaku apa yang dia minta, kan begitu. Nggak pantas kalau guru saya itu menasihatin, kalau kau punya cita-cita minta bimbingan kepada Allah, lu banyakin baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah itu doa, karena di dalamnya sangat komplit, banyak nama-nama Al-Fatihah, umul kitab, kemudian banyak lah begitu. Ada yang punya hajatnya di sini ya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'innya harus dipilih, harus dijajah dulu ya. Ibadah itu banyak ya. Tapi yang utama, yang menjadi pokok utama 3 di surat 35 ayat 29 dan 30, baca Al-Quran, sholat, infak. Perbagus saja 3 ini plus istighfar. Kalau belum dapat juga nih apa yang kita harapkan, mungkin dosanya melampaui ibadah kita. Jadi dosanya harus diminta maafkan dulu. Terus kalau udah banyak istighfarnya, kemudian belum juga dikabulkan, itu boleh jadi Allah masih ingin mendengar rintihan kita memohon di tengah malam. Rintihan nanti suatu saat juga dikasih. Yang jelas kalau menurut pengalaman beberapa teman-teman saya, nasihat guru saya, itu kadang nggak nyampe 3 bulan kalau serius, benar, kalau serius nggak nyampe 3 bulan sudah Allah berikan. Gitu. Sudah jelas kalau kita tetap istiqomah dalam ibadah, justru itulah pertolongan yang paling utama. Jadi jangan dianggap uangnya belum datang kemudian kita sholat tahajud dilakukan. Justru sholat tahajud itulah adalah bentuk pertolongan yang paling tinggi nilainya menurut Rasulullah SAW. Terima kasih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin wa yajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma nawwir qulubana بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. تقبل مني يا كريم. Wahai yang membolak-balik setiap hati, Wahai yang menciptakan setiap-tiap diri, berkahi majelis ini ya Allah. Majelis ini milikmu, majelis ini dalam genggamanmu. Berikan pertemuan ini, engkau buka hati yang tertutup, engkau cahayai hati yang gulita, engkau lapangkan hati yang sempit,
Engkau sembuhkan hati yang berpenyakit, Engkau tentramkan hati yang resah, Engkau mantapkan hati yang ragu, bahkan Engkau hidupkan hati yang mati. Engkau lakukan bolak-balik setiap hati, ya Karim. Jangan cabut nikmat iman ini, ya Allah. Taqabbal minna, ya Karim. Innaka antas sami'ul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya Rabbana. Alhamdulillah. Apakah Allah yang Maha Baik sedang menyaksikan pertemuan ini? Yakin? Apakah ada yang luput dari pengawasan Allah? Tidak ada. Semuanya disaksikan, semuanya didengar, semuanya tercatat sempurna, semuanya ada balasan. Setiap balasan tidak ada yang tertukar, tidak ada yang meleset, tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa menghalangi. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kita berbuat baik tidak akan kemana-mana, pasti kembali ke kita. Tidak ada yang bisa menghalangi balasan Allah. Kita berbuat jelek tidak akan kemana-mana, pasti kembali kepada pelakunya. Tidak ada yang membahayakan diri kita selain keburukan kita sendiri. Hadirin, ada doa yang paling sering dibaca menurut Ummu Salamah, istri Rasulullah. Doa yang Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahukah saudara apa doa yang paling sering dibaca? Ada yang tahu? Yang tahu hadiahnya umroh? Sama-sama ketemuan di depan Masjidil Haram. Amin, hadirin. Mau ketemuan di mana lagi? Umroh itu di Masjidil Haram. Doa yang paling sering dibacakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ringkas, Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balik hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Kenapa? Karena hati ini ada di antara dua jari jemari Allah. Jangan membayangkan jari makhluk, ya. Sudah, kalau Allah dikatakan dua jemari Allah, pasti beda dengan jari kita. Laisa kamislihi syai'un. Artinya dibulak-balik hati saja. Jika dia ingin memberikan istiqomah, niscaya dia akan berikan istiqomah padanya. Dan jika dia memalingkannya dari Islam, niscaya akan dipalingkan dari Islam. Jadi kita itu benar-benar tidak aman. Kan pernah ditanya, kami sudah beriman ke Allah, kami beriman kepada Rasul, apa yang kau ragukan? Allah kuasa mencabut iman ini. Kita sangat tidak aman. Kalau Allah mau cabut iman, nauzubillah. Sekarang ke masjid, besok tidak ke masjid. Sekarang salat, besok tidak salat. Sekarang Islam, besok bisa tidak Islam. Dicabut oleh Allah hidayah, sudah tersesat. Tidak ada lagi yang bisa memberi hidayah. Makanya jangan main-main dengan maksiat. Kalau Allah mencabut, sudah pupus harapan mulia, bahagia, selamat dunia akhirat. Maksiat itu seperti menantang dicabut saja. Kita benar-benar tidak aman karena Allah kuasa mencabut. Dan kalau Allah mencabut, pasti itu buah dari keburukan kita sendiri. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik
dari diri sendiri kalau keburukan menimpa kita. Ini hadis yang dibacakan pertama, hadis sahih ini hadir dalam Sunan Imam Tirmidzi, Ahmad, Al-Hakim. Wa muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membulak-balik hati, teguhkan, tetapkan dalam agamamu. Dalam hadis yang lain, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Ya Allah yang membulak-balik hati, tetapkan hati, teguhkan hati dalam ketaatan. Ini hadis riwayat Muslim. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang mengarahkan setiap hati, arahkan hati ini untuk taat padamu. Hadis riwayat Muslim. Al-Qur'annya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Surat Ali Imran ayat 7. Duhai Rabbana Tuhan kami, janganlah biarkan hati kami condong kepada kesesatan ba'da idh hadaitana, sesudah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, karuniakan kepada kami dari sisimu rahmat kasih sayangmu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkaulah antal wahhab, maha pemberi karunia. Hadirin, jangan sampai menganggap maksiat. Kalau Allah palingkan, sekarang senang ibadah, buat ibadah bisa. Sekarang membela Islam, nauzubillah. Ada yang jadi sebaliknya, membela kekafiran. Allah muqallibal qulub, pembulak-balik hati. Kalau kita yakin Allah yang membulak-balik hati, maka satu, kita tidak boleh merasa aman dalam perbuatan maksiat. Karena kalau Allah nyabut saja ini nikmat hidayah, hancur kita ini. Tidak ada lagi yang bisa menanamkan hidayah di hati kita selain Allah. Kalau Allah cabut, cabut saja. Pada saat yang sama kita juga melihat orang lain, kita tidak bisa membulak-balik hati orang lain. Berulang kali disampaikan di majelis ini yang berceramah ini tidak punya kemampuan apa-apa, tidak bisa membuat saudara paham, tidak bisa menyalahkan saudara-saudara, tidak bisa membuat saudara jadi taat. Tidak ada, itu di luar kekuasaan saya. Syariatnya yang bisa dilakukan oleh penceramah adalah menjaga niatnya, ini lillahi ta'ala atau bukan ceramah ini, mencari dunia, mencari imbalan dunia, mencari pujian, kekaguman orang, penghormatan. Ikhtiarnya satu itu, paling itu yang bisa dilakukan. Yang kedua, ngomongnya benar atau tidak, mengada-ada atau kebenaran, atau membenarkan diri sendiri, ngarang. Nah, itu yang bisa dilakukan. Diamalkan tidak oleh dia, paling berkutat di sini. Masuk ke saudara-saudara tidak bisa. Saya tidak tahu bagaimana masuk ke hati saudara. Tidak bisa ngasih hidayah, tidak bisa ngasih paham. Rasulullah juga tidak bisa memberi hidayah. Sebagaimana setan juga tidak bisa menyesatkan. Setan hanya membisiki kesesatan. Kita jadi sesat, syariatnya kita memilih bisikannya. Jadi kalau dakwah tidak boleh ujub, merasa kita bisa, tidak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau orang yang tidak benar Fatihahnya, iyyaka na'budu, kepadamu kami menyembah, mengabdi, biasanya lawannya riya. Orang riya itu adalah orang yang
bukan mencari keridhaan Allah, tapi mencari penilaian makhluk. Mulutnya kepadamu kami mengabdi, aslinya mengabdi kepada pujian, mengabdi kepada penilaian, mengabdi kepada kekaguman orang. Ini syirik. Kalau lawannya dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami memohon pertolongan, lawannya itu ujub. Kalau kita merasa bisa membulak-balik hati orang, berarti kita yang berkuasa, padahal harusnya iyyaka nasta'in, Allah yang ngebulak-balik hati. Jelas hadirin? Hadirin, jadi kalau saudara tertarik ke seseorang, ikhwan yang belum nikah tertarik ke akhwat, jangan lebay. Bahwa yang membulak-balik hati akhwat adalah Allah. Tidak perlu pakai rayuan gombal, pinjam jaket teman. Kalau Allah balikan, nek saja. Kalau saudara sudah bawa bunga 1 pot, nggak bisa. Kalau Allah bikin nek aja. Makanya kita kalau mau orang jadi suka ke kita, pikiran kita bukan orang suka ke kita, Allah yang suka ke kita. Udah itu terserah Allah dibulak-balik hati. Jelas? Lebih lega kan? Walaupun persaingan ketat, misalkan satu akhwat diperbutkan oleh 10 ikhwan, yang satu ganteng, yang satu atletis, yang satu lagi kaya. Nah, kita enggak semuanya. Nah, andalkan Allah. Ya, kalau Allah balikan hatinya tidak naksir saudara, ya udah nasiblah ya. Allah yang membulak-balik hati. Calon mertua tidak setuju, kalau Allah setuju jadi. Apa sulitnya bagi Allah membulak-balik hati calon mertua? Benar? Makanya jangan suka emosi sama calon mertua. Belum juga jadi udah emosi. Pasrahkan ke Allah. Sama. Jadi seorang lelaki kepala keluarga tidak usah berusaha membuat istri cinta ke kita. Enggak usah. Lempenglah jadi lelaki sejati. Aduh, maaf, masa keren hadirin. Jadi lelaki sejati itu lelaki yang disukai Allah. Lakukan aja yang terbaik. Istri tidak menghargai jerih payah saya, biarin. Yang penting Allah menghargai. Benar? Yang punya surga siapa? Istri atau Allah? Allah. Lempeng aja. Allah tahu persis kapan akan dibulak-balik hati. Istri saya curiga terus ke saya, wajar. Saudara memang mencurigakan ya. Tapi saya tidak punya salah, bohong. Kalau saudara tidak punya salah, pasti dimusnahkan oleh Allah. Kita punya salah. Tapi benar saya dicurigai selingkuh, pada saya enggak. Mungkin yang ini enggak, tapi yang dulu-dulu. Dari zaman SMA, sekolah, kuliah, berapa banyak dosa. Allah masih ingat yang dulu? Pasti. Nah, mungkin sekarang tebusan dosanya. Ya, dicurigai, tobat aja. Saya sudah bersumpah masih enggak percaya, gak apa-apa. Penting sumpahnya benar. Tobat aja. Nanti waktunya Allah ngebalikan hati, dibalikan. Kelihatannya dia nggak akan percaya sama saya. Jangan ngomong gitu. Nggak ada yang susah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nggak ada yang sulit bagi Allah. Tenang, tenang. Ini lelaki yang dicurigai seperti lebih tenang sekarang ya. Bagaimana kalau yang dicurigainya benar? Taubatlah. Mungkinkah dia tidak memaafkan saya selama-lamanya?
Allah yang menggenggam istri. Tenang saja, tobat aja yang banyak, pasrahkan ke Allah, syukur malah diberi jalan bisa tobat ya. Sama istri juga, ini sudah jadi istri ya, jangan lebay, jangan berusaha supaya suami suka, berusahalah supaya Allah suka. Dan suami digenggam oleh Allah lahir batinnya. Suami saya tidak menghargai saya, gak apa-apa. Ini bukan ngomong ke sini, ke situ ya. Kita harus menghargai. Tapi kalau ada istri yang tidak dihargai suaminya, yang punya surga itu adalah Allah, yang ngasih pahala adalah Allah, yang bikin tenang itu adalah Allah, bukan suami. Allah saja kejar, seperti Siti Asyah, suaminya Fir'aun, tapi beliau tetap istiqomah. Tenang, wahai wanita, bersandar ke Allah yang membulak-balik hati. Salat, doakan. Kalau mau pakai doa seperti ini rada enak di kalau lagi sulit. Ya Allah, wahai yang maha baik, saya ridho menerima episode ini ya Allah, pasti baik. Saya terima episode sekarang begini ya Allah, Engkau maha baik, ini pasti baik. Dan saya pasrahkan urusan saya kepadamu ya Allah. Engkau maha tahu apa yang terbaik, Engkau maha adil, maha bijaksana, maha pengertian. Saya pasrahkan kepadamu yang selalu baik. Coba nih kalau akhwat, kalau lagi cemburu, sama ikhwan juga ya, kalau lagi cemburu udah nggak usah banyak dipikirin, dipikirin juga nggak selesai. Coba kalau lagi cemburu tidur jadi enak atau jadi susah? Jawab, susah. Pikiran jadi tenang atau jadi kacau? Jernih atau ngarang? Urusan jadi beres atau tidak? Tuh ngapain? Udah nggak enak makan, susah tidur, jerawat tumbuh, urusan gak makin beres. Salah. Kalau cemburu, salat, pasrahkan. Ya Allah, saya terima episode ini. Engkau tahu ini berat, melekit, tapi saya terima. Bilang, saya terima ya Allah. Allah juga tahu kita sumbang nyebut terimanya ya. Rada dipaksakan, terima ya Allah. Allah itu maha baik hadirin, maha mengerti lah, gak usah rewel. Selama ini aja tubuh kita yang rumit ini beres diurus oleh Allah, benar? Triliunan sel ini urus beres. Hanya masalah cinta remeh temeh, ini cinta kecil. Masalah urusan kantor ini dengki dengan teman, gaji yang nggak ada apa-apanya lah ya. Urusan Grab itu dengan Gojek gitu, gawat ya. Rezekinya dari Allah, betul? Ini aja yang rumit beres nih, masa urusan cinta nggak beres? Masa urusan ya uang lalu lintas nafas aja beres? Benar? Ribuan karbon dioksida ke sini, saya nggak rumit, tetap yang masuk oksigen tanpa filter bikinan apa-apa. Ini kan saya terancam oleh saudara-saudara. Nah, apalagi ketawa gitu, ini tertekan saya. Tanpa dipikir, direncanakan strategi, beres yang masuk ke sini oksigen terpilih. Kurang gimana canggihnya pengurusan Allah? Ha? Jawab hadirin, jawab apa? Sing ridho ya. Kalau lagi dikena ujian, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun,
bilang sama Allah, habis salat, ya Allah saya ridho, saya terima episode ini, pasti baik, Engkau maha baik, selalu baik, ini pun pasti ada kebaikan. Ampun ya Allah, semua keburukan diundang oleh saya pasrahkan semua ini kepadamu. Engkau maha baik, maha bijaksana, maha mengerti, maha menyelesaikan masalah yang terbaik. Rasakan, karena Allah tahu kita udah ridho kepada Dia, sedang hati kita milik Dia, atau tinggal ditenangkan. Kan yang berat dalam hidup ini bukan masalahnya, yang berat tuh gak nerima, betul? Seperti diputuskan oleh dia, misalkan oleh dia dan gak cinta, diputuskan teh enak kamu putus saya sekarang sama kamu, di sini nggak berat, nggak ada cinta, ya syukur. Tapi yang lebih cinta ke dia melupakan Allah, nyelok. Jadi kata putus mah sama PUTUS, tapi nekennya di sini derita itu tergantung dari nerima atau enggak, betul? Kayak di PHK, ada yang menderita di PHK, ada yang syukur, judulnya sama, PHK. Sama, hadirin, kalau Allah udah membuka pintu hikmah, udah nggak ada yang berat dalam hidup ini. Tapi kalau nggak dibuka hikmah, neken sekali. Nah caranya adalah, coba sebutkan yang tadi, jangan rodia pada ridho. Karena yang bisa bikin tenang hati itu adalah Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Camkan, hatimu hanya akan tenang dengan mengingat Allah. Jadi cari ketenangan tuh bukan dharma wisata, bukan nyanyi, apalagi ke karaoke. Tenang tuh bukan dari siapa-siapa, hanya satu, dari Allah. Dan mudah, murah, tidak usah beli, tinggal ingat. Makanya orang galau tuh pasti itu kurang zikir, kebanyakan mikir, kurang zikir. Jadi gimana dong, gak boleh mikir? Siapa yang hidup gak boleh? Kita pasti mikir, tapi tiap mikir jadi zikir. Itu hadirin. Ingat yang dicemburuin. Coba ya, sekarang misalkan cemburu ke seseorang, jangan-jangan dia lagi naksir yang lain. Kunang-kunang 1001 malam, cekot-cekot, badan gerges-gerges, yang maju, keleweng-keleweng. Dengerin hadirin, ini ilmu penting nih. Di akhirat tuh kita bakal masing-masing. Para istri, di akhirat tuh masing-masing hitungannya. Jadi kalau suaminya bikin dosa, istri salat, istri dapat pahala dari salatnya. Makanya kalau ada yang dicurigai, cemburu, kita tetap ibadah, karena yang balik ke kita adalah ibadah kita. Sekarang mikirin dia, dia lagi centil, kita stres, rugi. Mungkin kita dekat ke Allah aja, pahala dapat, doa dapat, sholat dapat. Di akhirat masing-masing tuh. Dan kalau kita doa, lebih mencegah daripada nulis WA. Tapi itu gimana sih? Sama siapa di sana? Ngarang, ada ini akhwat. Katanya papi tadi pegang-pegang akhwat. Jujur Pi, iya, hanya megang terus ngecup keningnya dan di pangku kelepek aja, padahal ini bayi ya. Kan bayi perempuan akhwat juga, masa ikhwan? Kalau lagi cemburu kan semuanya diarahkan. Capek.
Udah pasrahkan ke Allah. Ya Allah, Engkau satu-satunya yang menguasai segala kejadian. Engkau tahu saya cemburu ya Allah, tapi saya takut jadi dosa. Kalau dosa saya yang sengsara. Saya ingin cemburu ini jadi amal saleh. Saya titipkan pendamping hidup saya kepadamu. Tolong jaga ya Allah. Enggak usah terlalu keras, jaga ya Allah, tolong. Tolong ya Rabb, Engkau penguasa dia sepenuhnya dalam genggamanmu, matanya, pikirannya, lisannya, hatinya, karena Engkau pemilik suami saya ya Allah. Duhai yang maha tahu segala isi hati yang sedang cemburu, please ya Allah, jaga. Oh, itu lebih paten daripada selidik sana, selidik situ. Ya, tulis sana, ngirim informasi, bayar intel ini, intel itu, tetap informasinya bagus terus. Kenapa? Karena yang istri bayar 500.000 upahnya, suami 1 juta ngasihnya. Jadi tetap berita bagus. Udahlah, mending ngadu ke Allah. Benar? Andalkan Allah, karena memang hanya Allah. Mau rencana apapun, kalau Allah batalkan, batal. Ini rencana udah mau ketemu itu CLBK. Abang sedang menuju urusan CLBK, tahu cinta lama babak belur lagi. Udah ke Allah, andalkan Allah hadirin, karena Allah yang ngebulak balik hati. Nah, kita tuh kurang mengandalkan Allah tuh. Kita kadang-kadang mengandalkan omongan, mengandalkan strategi, mengandalkan bersilat lidah. Ada tuh yang ya seseorang yang diuji oleh Allah, ditakdirkan istrinya 2. Waduh, segala strategi udah ngepek tuh. Kang, udah nggak usah banyak strategi, banyak tobat. Nggak usah diakur-akurkan supaya ketemu, ruwet. Udah jadi suaminya tobat. Kalau kesana marah, kesini marah, itikaf. Paling aman di rumah Allah, ditemanin malaikat. Tobat, Allah yang ngebulak balik hati. Daripada diakali ini, diakali itu, tapi lupa kepada Allah yang membulak balik hati. Sama ke atasan juga. Nggak usah cari muka atasan. Atasan saya tidak adil, dia sering menyalahkan saya, dikritik terus. Bagus, dikritik itu lebih bagus daripada dipuji. Kamu telat 2 menit, ya bagus, jadi kita nggak telat. Kamu di kantor kebanyakan ngomong daripada kerja, tinggal kurangin ngomong, perbanyak kerja. Telat aja sholat nih, itu bukan kritikan, itu pertolongan Allah ya. Tapi teman saya gak dikritik, biarin, urusan kita kan kita jadi benar, betul? Itu bos saya nyuruh saya jangan banyak ngomong, dia dari tadi ngomong. Biarin, itu kan mulut dia, yang bahaya kan mulut kita. Halo, kenapa kita suka jengkel? Dia nyuruh saya ke masjid, padahal dia nggak ke masjid. Dia nggak ke masjid kan urusan dia, kita ke masjid urusan kita. Kita disuruh ke masjid kan bener itu. Kenapa jadi nggak ke masjid gara-gara dia? Enggak, ararane pisan. Kita suka kayak gitu tuh. Kalau ada yang menasehati, lebih sibuk mikirkan kejelekan yang menasehati. Apa urusan kita? Urusan kita tuh kejelekan kita. Di akhirat tuh masing-masing, hadirin. Kita tuh di akhirat masing-masing. Suami istri itu hitungannya masing-masing loh. Ibu jangan kebanyakan mikirin suami ya. Ibu juga belum tentu selamat, apalagi mikirin suami orang. Gak ada gunanya. Serius hadirin. Kita boleh memikirkan kesalahan istri, suami, anak dalam upaya kita membantu memperbaikinya karena tanggung jawab. Tapi jangan sampai mengabaikan pengancaman terhadap kita yang sesungguhnya kita sendiri. Kalau kita nggak benar, Allah mungkin nggak nolong membalikan hati keluarga kita.
Udah, jangan suka cari muka atasan, tenang aja. Oh, teman-teman saya dikasih bonus, saya enggak. Tenang, bonus yang asli mah dari Allah. Dari kantor nggak dikasih, kita udah lakukan yang terbaik, nanti Allah kasih yang lain. Nggak usah dari kantor semua, rezeki dari Allah luas. Jangan suka nyempit-nyempitkan rezeki hanya dengan hitungan gaji. Setuju? Lakukan aja yang terbaik. Kalau Allah ridho, nanti Allah buka dari mana saja. Kalau gaji kecil, saudara kerja semangat tidak? Jujur. Jujur hadirin. Kalau gaji kecil semangat tidak kerjanya? Menyebut semangat yang udah dengar ceramah ini. Pada umumnya semangat tidak? Tidak. Kalau tidak semangat bekerja, hasil kerjanya bagus tidak? Tidak. Bagus atau jelek hasil kerjanya? Kalau hasil kerja jelek, atasan senang atau marah? Marah. Kalau dimarah, pengen ngantor atau pengen bolos? Bolos. Kalau rajin bolos, naik pangkat atau dipecat? Nah itulah kalau dari awalnya salah. Kerja mah ibadah hadirin, rezeki mah Allah yang ngatur. Kalau ngambilin gaji semua tuh banyak yang pada mati dari dulu, gajinya UMR tuh nggak cukup apa-apa. Lah itu yang sebagian besar pada nggak punya gaji. Ini yang ada di sini kan ada yang nggak jelas gajinya, ya. Benar atau benar? Masih makan, masih berpakaian, masih bertidur, kurang apa? Kurang ajar kita ini. Curiga aja terus ke Allah. Ayo, andalkan Allah, ya, andalkan Allah. Pokoknya ketemu orang harus tahu, tiap orang dikuasai oleh Allah, pikirannya oleh Allah, hatinya dibulak-balik oleh Allah. Selain hati kita, hati orang lain juga. Makanya jangan cari, jadi mau balik jangan pengen ngetop. Mau apa ngetop? Kita harus jadi dai kondang. Ih, mau apa? Nggak ada urusan kondang dengan keridhaan Allah. Benar? Guru saya muridnya cuma satu nih, yang ini. Mbah tuh cuma satu muridnya ini. Siang malam ngajarin ini 9 tahun. Nggak dikenal siapa-siapa. Nggak pengen dikenal siapa-siapa. Yang paling pentingnya bukan dikenal, diridhoi Allah. Betul? Makanya nggak usah lah pengen populer. Pertama niatnya juga mengapain populer, yang kedua belum tentu dipopulerkan oleh Allah. Udah stakar kebek pengen populer, kalau nggak diizinkan oleh Allah tetap nggak ada yang kenal. Dulu ada yang pengen populer, BBM naik dijahit mulutnya, filmnya cuma jahitannya aja, wajahnya nggak ke film kan rugi dia. Udah gitu BBM tetap naik, dia lapar buka sendiri. Gak usah cari muka. Kalau kita benar disalahkan, gak usah emosi. Ujian itu, tenang, jawab baik-baik, jelaskan baik-baik. Ini ujian. Allah tahu. Kalau kita mau ngebohong, Allah tahu. Enggak, kamu bohong. Ya, saya tidak bohong. Demi Allah, Allah menyaksikan. Saya tidak percaya. Ya nggak apa-apa Pak. Saya bicara jujur memang bukan berarti percaya siapa-siapa. Saya bicara jujur karena Allah suka sama yang jujur, itu saja. Mana hasilnya? Ternyata saya tetap curiga sama kamu. Ya nggak apa-apa Pak. Dan pertolongan Allah tidak identik dengan Bapak jadi percaya, tapi saya bisa tenang, itu pertolongan Allah. Saya tidak takut oleh Bapak, juga pertolongan Allah. Dan saya tahu Bapak bakal dibalas oleh Allah. Yang benar ya. Jangan pakai ngancam gitu. Tenang, ada Allah yang bolak-balik hati. Termasuk debt collector yang nagih, kita
kita punya utang, belum punya uangnya, jangan takut, temuin. Jangan suka lari, ya. Yang punya utang, kok jadi melihat semua? Kalau punya utang kita belum bisa bayar, tetap hubungi orangnya. Pak, saya belum bisa bayar. Kamu ini gimana? Janji mau bayar tapi belum bayar. Saya datang ke sini, Pak, saya tidak lari karena saya tahu saya tidak bisa lari dari hutang ini. Saya bisa lari dari Bapak, tapi saya nggak bisa lari dari Allah, Pak. Saya akan bayar. Bayar akan terus, mana buktinya? Saya berusaha, Pak. Tulis, saya berusaha. Itu mah sama aja dengan Allah. Tenang. Sepanjang kita dimarah, kita diremehkan, Allah melihat semuanya. Ya Allah, Engkau yang bisa membayarkan hutang saya. Kehormatan saya diinjak-injak, ini pasti karena dosa-dosa saya. Berapa banyak dulu orang yang teraniaya oleh saya, sekarang giliran saya begini. Ampun ya Allah, Pak, saya akan bayar hutang. Allah menyaksikan pertemuan ini, Pak. Allah Maha Kaya. Garong saja dikasih rezeki, gak mungkin Allah ngomong bayarin. Saya percaya Allah Maha Kaya. Begitu hadirin, jangan lari. Dimarah mah nggak apa-apa, karena memang wajar. Tapi lari, mengecut, gak bisa. Nanti Allah bayarin. Oh, lihat kamu enak saya, buat tagih nggak punya duit, bosan saya nagihnya. Halal, mulai sekarang lunas. Sama Allah yang ngebalikin hati, Pak. Saya juga pernah ngalamin gitu, Pak. Udah lama dulu bekas pembangunan apa, aduh, ingat hutang ke Pak itu 100 juta. Baru ingat sekarang, cepet telepon, Pak, saya punya hutang dulu untuk ngebangun itu 100 juta. Masa? Saya kok nggak ingat? Tapi saya ingat, Pak. Ya udah, halal aja. Alhamdulillah lagi semua. Jangan karena orang nggak ingat kita pura-pura nggak ingat. Wah, saya nggak ingat. Oh, kalau gitu saya juga jadi nggak ingat lagi sekarang, Pak. Dusta. Kita dibikin ingat oleh Allah. Yang bikin lupa ingat Allah. Kita diingatkan punya utang, itu Allah yang ngingetin. Mau gimana? Mau ngeles? Mati kita cilaka. Temuin. Jangan takut. Kalau salah, akui saja. Enak urusan sama Allah, hadirin. Sekarang marah, jengkel, nanti dibalikan jadi sayang, gampang bagi Allah. Sebaliknya, sekarang sayang, ujuk-ujuk jadi enak. Kenapa ya, Pak ya? Tahun lalu mama tuh cinta sama, sekarang mual aja bawaannya tuh. Kalau gitu jangan ngambek. Ingat Allah, ya Allah, Engkau yang bikin cinta, Engkau yang bikin mual. Astagfirullah, Engkau lihat semua kelakuan saya. Emang di depan istri saya seperti yang soleh, padahal Engkau tahu kelakuan saya di kantor, Engkau tahu kelakuan saya di jalan. Engkau lah yang ngebulak-balik hati istri. Masya Allah. Baiklah Bu, ibu enak sekarang rasakan dosa lusa, tobat. Nah Pak, beneran sekarang ada cinta lagi di hatiku. Allah yang ngebulak-balik, bener hadirin. Enak denger ini ya? Oh enak hadirin. Kita tuh terlalu banyak mikirin bagaimana ngebulak-balik hati orang. Ingin anak soleh tuh nggak bisa Pak oleh kita. Kalau Bapak ingin anak soleh, kita aja yang soleh duluan. Kita tobat, kita jadi teladan, kita doa yang banyak, kasih makanan-makanan halal. Allah yang ngebulak-balik hati. Terima kasih hadirin, segitu aja ya. Cukup? Itu suka nggak jelas gimana, dan kalau cukup, kalau udah gitu. Ya. Yang mana cukup atau udah? Saya lagi mulai diuji lagi. Sekarang TV mulai pada ngejar
Kemarin katanya 2, tadi pagi ya ada 2 sekaligus. Pelanggaran ini. Saya di rumah lagi nonton, kok ada 3 dengan saya. Di TVRI ada, di MNC ada, pelanggaran itu. TV banyak yang minta, tapi saya pikir mau apa? Mau terkenal, ya harus bangkit kembali. Emang saya bangkit dari kubur apa? Mau bangkit apa? Emang kalau terus sering ke TV itu artinya bangkit? Justru zaman itu zaman terpuruk, waktu dianggap orang lagi kagum, lagi terkenal, itu lagi terpuruk. Berhenti di TV jadi bangkit itu iman dengan kebolak-balik. Bangkit kembali, bangkit non, justru lagi bangkit ini, harus tenggelam lagi. Tapi ada yang bilang begini, nggak boleh egois, itu ilmu milik Allah, jangan ditelan sendiri. Kalau ilmu tauhid dikasih Allah, orang banyak yang perlu, telan sendiri egois. Paling ketika niatnya itu. Mudah-mudahan ilmu ini lebih manfaat, karena kalau datang ke sini terbatas, benar? Sekali ke TV, ke radio, bisa ke tiap kamar yang nonton. Mungkin itu aja. Gak mau jadi selebritis kayak dulu, mau apa? Segala diberitain, benar? Kemarin juga kapok naik kuda, sudah tahu Allah ya kalau mau memperlihatkan. Padahal kalau latihan teh bagus berkuda teh, mana jitu, kalau nggak ada yang nonton bagus. Kemarin lagi pembukaan stable di Jakarta, kuda saya mati yang udah Al-Adiyat yang sangat udah soulmate itu. Kalau Allah mau bikin mati, udah saya cerita di sini belum? Oh, ini luar biasa kisah ini. Pokoknya saya kalau sudah cinta ke sesuatu ya, selain manusia, gak ada itu beneran. Dulu kuda yang dibeli kuda kiai mati. Ini Al-Adiyat ini saya cerita ini, maaf ya, karena kuda ini kuda bagus. Kalau kata kavaleri ini kuda silsilah di sana, umurnya 24 tahun. Baik kuda ini. Udah nggak usah, perintahnya juga udah nggak disepak kaki, perutnya udah pakai mulut. Lari, stop, jalan. Udah nggak dipegang talinya, saking udah saling mempercayai. Pokoknya hubungan kami erat lah ya. Kalau mau belok tinggal dimiringkan badan, dia udah ngerti nih. Mau belok. Kan kalau memanah sambil berkuda nggak bisa pegang kendali ya. Udah enak. Hari Minggu itu saya pakai. Itu kuda yang pakai hanya saya, satu santri dan anak perempuan juga boleh latihan karena aman. Kuda itu tinggi 165 tingginya, udah besar. Minggu sore berangkat Jakarta. Senin pagi ada berita, tadi malam yang sakit perut kuda kasa, ada 2 kuda besar, tapi yang meninggal Al-Adiyat. Yang benar ya, jam 7 barusan mati. Saya nggak nyebut mati, waktu itu meninggal ya. Yang benar kemarin diperiksa dokter sehat, sepatunya baru ya. Oh iya, astaga. Kepikiran sepatu kuda, cari yang bagus, kayak ke anak aja gitu. Gimana ceritanya? Kuda sehat. Jadi pagi-pagi angin dari bawah, artinya lewat kandang betina. Nah berarti aroma tercium oleh jantan. Jantan kalau udah mencium aroma betina, beda urusannya, makanya disebut nafsu kuda juga ya. Dia jadi gelisah di kandangnya, kakinya injek tempat makan, terguling, kebentur besi, bangun sebentar, 1 menit, mati aja. Karena kuda akan lemah di sini. Itu kuda perang, hadirin.
kuda kavaleri dilatih masuk sungai, nerobos api, dengar bom, meninggalnya nginjek ember. Hadirin masya Allah. Aduh ya Allah. Semoga saya ngedoainnya juga bingung. Semoga arwahnya dikemanakan. Kata seorang ustadz, Allah tuh tahu, tuh sayang sekali. Memang sayang, hadirin, sampai pergi jauh juga FaceTime, nggak pakai Skype, saling ya. Dan nangis, dia nangis kalau ditinggalkan tuh. Dilihat terus fotonya, ya dulu udah pelajaran mati, sekarang mati lagi, udah ini udah. Sekarang tidak boleh terlalu cinta, dulu tiap pagi ditengok, sebelum apa-apa, sebelum nengok orang tua, kuda dulu. Tidak, sekarang orang tua prioritas. Astagfirullah. Allah menyaksikan semua, Allah tahu isi hati, Allah tahu ujub. Makanya ketika demo di kemarin Bintaro, itu kuda baru, belum terlatih, aneh lihat banyak orang, saya belok ke kiri, kuda lari ke kanan, udah pasti jatuh ya. Ditakdirkan banyak kamera, film lagi jatuh, ya udah diatur Allah. Semua pada lihat, tergedi jatuh dari kuda, biasa aja. Lalu enggak ya sudah, tuh nggak jagoan, emang nggak jagoan. Nggak perlu jagoan, yang perlu mah jadi amal. Jatuh ya jatuh, nggak apa-apa. Yang hadirin, tapi ini pasti bukan kebetulan. Allah tahu ujub kita, Allah tahu bangga, Allah tahu riaknya. Takdirkan aja jatuh, ditonton rame-rame, disebarkan di TV, ya udah, tinggal tobat. Gitulah. Kalau kita ingat penilaian orang, malu. Apa penilaian orang, nggak ada apa-apanya, benar? Yang bahaya tuh Allah tidak suka. Begitulah hadirin, maaf cerita pribadi. Udah download aplikasi Agim belum? Android, itu dibuat oleh santri. Jadi dibuat aplikasi ini supaya saudara menghemat, tidak usah beli VCD-nya, tidak usah beli kaset, karena langsung, dan tiap hari bisa dapat motivasi. Dapat kan motivasinya ada motivasi, rencananya 2 kali, pagi tulisan, sore motivasi pakai suara, langsung masuk ke handphonenya. Syaratnya emang handphonenya agak cerdas lah ya. Saya tidak mengatakan yang dulu kurang cerdas, ini terus harus ada memori, kan ada, kenapa memori kurang ini. Kalau kurang memori memang begitulah, kurang daya ingat juga. Yang ketiga harus ada kuotanya. Insya Allah, alhamdulillah, tanggal 24 kemarin yang view page-nya sudah mencapai 521.000, artinya yang membukanya mungkin cukup banyak. Manfaatkan ya. Tahu nggak, Android, kalau iPhone masih proses karena itu lebih, itu dimodifikasi terus sehingga saudara mau wakaf tinggal di sana. Nanti kalau saudara ingin beli buku-buku yang biasa pakai juga disiapkan di sana. Tapi ya beli buku, ya untungnya separuh untuk wakaf masjid. Harganya sama dengan harga toko. Ke rumah diantar tanpa biaya, biayanya untungnya jadi wakaf. Kan begitu? Halo? Senang karena tidak boleh berharap. Jadi nanti mudah-mudahan untuk wakaf. Oh, boleh cerita satu lagi ya. Kita ada tanah di Batam 1,3 hektar, susah sekali dibebaskan karena di sana langsung ada ruli rumah liar, langsung ditanamin pisang aja. Ada memang khusus geng yang begitulah. Akhirnya ketemu, wah begitu, dia bawa golok, nggak ngerti lagi ya. Kalau kenal masih mending, tapi kan nggak kenal rada kurang. Saya agen ya, ngepek ya.
Itu mah sama saja, Agim, Ateng, Asep. Santri ke sana mau diberantemin, jangan, santri mundur, bukan yang begini kita harus berantem. Alhamdulillah izin Allah di sebelah sana ada batalion infanteri, ini cocok nih, ya minta bantuan ke sana, oh siap, jaga aja di sana. Alhamdulillah kita bisa membuldoser, karena preman lawan tentara rada keder dia juga. Dia bikin tenda, tentara bikin tenda. Tentara mah enggak apa-apa, hanya mengamankan jangan sampai ada perkelahian. Tapi izin Allah datang pengacara, ya Allah buat sedemikian rupa, akhirnya terbuktilah bahwa klaim mereka tidak ada apa-apanya. Udah minta 50.000 tuh semeter dikali 1,3 hektar, berapa? Ya. Tapi kalau Allah mau, saya bilang ini uang umat nih, nggak bisa dipakai bayar gini-gini. Allah yang bolak-balik hati. Alhamdulillah selesai, tinggal kita bangun. Nah hal-hal seperti ini karena ngandelin Allah, jadi Allah gerakkan tentara yang nggak bisa diancam oleh preman, mereka terlatih. Coba kalau lawan santri bukan kurang berani ya, tapi kurang kuat begitu hadirin. Allah yang ngatur. Enak sekali kalau ngandelin Allah tuh ya, karena Allah penguasa segala-galanya, Allah penentu segala-galanya, Allah maha baik, maha cepat, maha penolong, maha penyayang, nggak pernah mengecewakan. Jadi aneh kalau kita mengandalkan selain Allah, karena selain Allah itu la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya. Jadi kita minta ditunjukin sama yang bodoh, kan pusing kita. Minta tolong sama yang lumpuh, pusing kita. Minta diberi oleh yang miskin. Hakikatnya makhluk itu bodoh kecuali dikasih ilmu Allah, lemah kecuali dikuatkan Allah, tidak punya apa-apa kecuali dititipi Allah, adanya cuma dosa kalau manusia tuh. Benar? Dah, mulai malam ini jangan lebay, jangan suka ngarep-ngarep dari makhluk, termasuk ngarep-ngarep balasan. Biar udah contreng biru 2, tenang. Biar ada tulisan only me, tenang. Kalau saudara nunggu dibalas dan gak selesai, mana jawabannya, diperpanjang pakai merah gitu ya, yang ini apa sih? Ini ngadu ke Allah, ya Allah, gini-gini aja ngadu, bener. Ya Allah, beri saya kesabaran. Mungkin dia sedang sibuk, mungkin sedang ngaji, cari 1001 alasan. Dan jengkel juga, hanya kita yang menderita, betul? BBM naik uring-uringan, BBM gak dibalas, lebih menderita. Biasa aja. Mau naik lift, gak kebagian, katakan aja semuanya ada waktunya, gitu. Terus dibuka penuh, tuh kan belum waktunya, beres. Serius hadirin, sama jawaban juga, semuanya ada waktunya. Tulis aja sana, semua jawaban ada waktunya, tapi yang merah itu ya. Hadirin, tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah, betul? Andalkan Allah dalam segala-galanya, jangan mengandalkan diri. Ikhtiar itu hanya amal soleh, tapi yang menguasai adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akan terjadi nikmat ataupun musibah illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Terima kasih rekan-rekan, cukup segitu aja. Sampai jumpa di aplikasinya ya, tolong sebarkan, mudah-mudahan nanti dari sana bisa ada ladang ilmu dan ladang amal yang lebih baik lagi. Mari saudara akan bersedekah, jangan suka banyak mikir kalau sedekah itu ya, apa yang kepegang langsung tegang, keluarkan ya, jangan mikir 100 masukin 1.000, nanti dari 100-nya hilang kan lebih enak lagi.
Silakan rekan-rekan, ya Allah catatkan sedekah ini menjadi penolak bala, pembuka pintu ma'rifat, jalan ijabahnya doa, jalan kemudahan urusan dunia wal akhirat. Amin ya Allah. Amin ya. Mari sambil zikir ayat-ayat Quran Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, Allah yang maha dekat, Allah yang maha menatap, Allah yang maha menyaksikan, Allah yang maha menyaksikan setiap dosa, setiap maksiat yang kami perbuat. Ya Allah, Engkau tahu persis siapa diri kami yang sesungguhnya. Ya Rabb, Allah yang Maha Agung yang menjanjikan ampunan bagi hamba-hamba yang bergelimang dosa. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika as-salihin. Ya Allah, ampuni kami ya Rabb,
Ampuni ya Allah, ampuni sebesar apapun kehidupan yang telah kami jalani. Ampuni ya Allah hitam apapun masa lalu kami. Ampuni dosa-dosa yang tidak sengaja, ampuni dosa-dosa yang sengaja ya Allah. Astagfirullah. Ampuni dosa yang sembunyi-sembunyi, ya ampuni dosa yang terang-terangan. Ampuni dosa yang berulang-ulang. Ampuni ya Allah maksiat yang berulang-ulang kami lakukan, padahal kami tahu itu dosa. Ya Allah, berikan kesungguhan, kesanggupan agar kami bisa menjauhi maksiat ya Allah, sekecil apapun. Berikan kesanggupan agar kami bisa menjauhi perbuatan dosa ya Allah. Jangan biarkan hidup kami bergelimang maksiat. Jangan biarkan nafsu memperbudak ya Allah. Jangan biarkan syahwat membuat kami berlumur dosa. Jangan biarkan amarah memperbudak hidup kami. Jangan biarkan duniawi menjadi Tuhan kami ya Allah. Kuatkan iman kami ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina kama rabbauna shighara. Ampuni semua keburukan kami kepada orang tua. Ampuni semua kezaliman kami ya Allah, kelalaian kami membahagiakan orang tua. Ampuni kami menyanyiakan orang tua kami ya Allah. Beri kesempatan ya Allah kami menebus kesalahan ini. Ampuni dan sayangi orang tua kami ya Allah. Maha yang maha mendengar, bahagiakan keduanya ya Rabb. Muliakan, selamatkan, karuniakan husnul khotimah, lapangkan kubur, jadikan ahli surga ya Allah. Tolong jadikan, ampuni sayangi guru-guru kami yang menjadi jalan kami mengenalmu. Berkahi keluarganya, keturunannya, ilmunya. Ampuni sayangi hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami ya Allah, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi Engkau Maha tahu. Maka sempurnakan balasannya ya Allah. Ampuni saudara-saudara kami yang pernah kami sakiti, juga yang pernah menyakiti kami, sengaja tidak sengaja ya Karim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab. Wahai yang maha menatap, kepada siapa lagi kami mengadu? Pada siapa lagi kami memohon pertolongan? Hanya Engkau Tuhan kami ya Allah. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minaz zalimin. Taqabbal minna ya karim. Amin. Hadirin doa masing-masing. Amin. Jangan ragu-ragu hadirin, pasti didengar oleh Allah. Allah Maha mendengar, Maha baik.
Mohon maaf ya kebaikan dari Allah kepada kita. Nikmat mana lagi yang akan didustakan? Kita datang dengan murah dosa-dosa dengan ampunan. Ya Allah, mintalah dari orang baik pada akhir hayat. Muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wal iman. Allahumma sarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jadikan hari-hari yang tersisa dari hidup ini hari-hari yang selalu bersamamu, hari-hari hanya untukmu ya Allah, hanya karenamu, hanya di jalanmu ya Allah. Jangan biarkan kami berpaling darimu, jangan biarkan kami melangkah menjauhimu. Kami mohon ya Allah, istiqomahkan hari-hari yang tersisa ini hanya di jalanmu, hanya untukmu ya Rabb, hanya bersamamu. Ya Allah, jangan biarkan hati ini terbelah berharap kepada selain Engkau. Cabut rasa takut kami ya Allah, selain takut jauh darimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Rabb, kuatkan iman yang masih lemah ya Allah, tenteramkan yang risau, berikan pendamping terbaik ya Allah, yang menantikannya, merindukannya rumah tangga sakinah, keturunan soleh solehah. Ya Allah, beri kesembuhan yang sedang sakit ya Syafi. Cukupi kami hanya dengan rezeki yang halal barokah ya Ghani. Lepaskan kami dari hutang ya Razak. Ya Allah ya Qahar, lindungi kami dari siapapun yang zalim. Lindungi kaum muslimin wal muslimat. Ya Allah, Wahai yang maha baik, istiqomahkan kami ya. Istiqomahkan kami ya Allah sampai husnul khotimah. Lindungi kami dari mati suul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih hadirin. Doakan supaya bisa diampuni Allah dan bisa selamat dengan ujian seperti ini. Terima kasih semuanya ya. Doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.